Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 23060-2023 dari kelas 3A Tadis IPA, jurusan FTIK. Video pembelajaran ini guna memenuhi UTS Dasar-Dasar Pendidikan IPA yang diampu oleh yang terhormat Bapak Muhammad Hidayatur Rahman. Pada video pembelajaran ini, saya mengambil tema tentang sistem reproduksi manusia. Selamat menyaksikan dan menyimak penjelasan dari saya. A. Pengertian sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi adalah sebuah rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, baik perempuan maupun pria pasti memiliki alat reproduksi. Pria menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa yang berukuran sangat kecil dan berbentuk menyerupai berudu. Sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Alat reproduksi tersebut baru akan berfungsi setelah manusia mencapai usia tertentu dan kondisi tertentu pula. Biasanya sel kelamin dan hormon kelamin dihasilkan pada masa puber. Pada masa itu organ-organ tubuh manusia mulai berfungsi secara optimal. Alat reproduksi itulah yang nantinya digunakan untuk melahirkan generasi penerus manusia. Tanpa adanya alat reproduksi tidak akan terjadi penerusan generasi dalam sebuah keluarga. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak mengetahui bagian-bagian dan fungsi dari sistem reproduksinya sendiri. Padahal dengan mengenal sistem reproduksi, Anda dapat mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh Anda sendiri. Selanjutnya yang B, alat reproduksi manusia. 1. Alat reproduksi wanita. Saat dilahirkan, seorang anak wanita telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seseorang perempuan telah memasuki masa pubertas. Alat reproduksi pada perempuan terdiri atas dua jenis, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar antara lain labia mayora, labia minora, mons pubis, dan vesibulum. Labia mayora merupakan bagian luar dari kemaluan wanita berbentuk seperti bibir, tapi agak terlihat lebar. Pada bagian ini terdiri dari jaringan kelenjar keringat dan juga jaringan lemak. Labia minora berbentuk lipatan yang terdapat di dalam labia mayora. Tidak memiliki rambut tersusun atas jaringan lemak, memiliki banyak pembuluh darah sehingga bisa membesar. Mons pubis disebut sebagai kemaluan, merupakan lapisan lemak yang berfungsi untuk menutupi tulang pada kemaluan. Fungsi mons veneris adalah sebagai berikut, sebagai perlindungan untuk kemaluan, melindungi tulang dan jaringan yang ada di bagian bawah kemaluan. Yang terakhir, vesibulum. Vesibulum adalah rongga pada kemaluan yang dibatasi oleh labia minora pada sisi kiri dan kanan, dibatasi oleh klitoris pada bagian atas. Alat reproduksi dalam. Antara lain ada ovarium, oviduk, uterus atau rahim, vagina. Ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur atau ovum dan hormon. Proses pembentukan ovum di ovarium selama 28 hari sekali dan disebut oogenis. Oviduk berfungsi untuk menangkap sel telur atau ovum dan menyalurkan ovum ke arah rahim. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin, sifatnya elastis, sehingga bisa berkembang dan mampu menopang janin pada saat kehamilan. Vagina menerima sel-sel sperma dan jalan keluarnya janin dari dalam rahim ke dunia. 2. Alat reproduksi pria. Alat reproduksi luar. Terdapat penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya, disebut preputium. Skrotum merupakan alat yang digunakan untuk membungkus testis. Fungsi dari skrotum adalah memberi ruang untuk testis agar dapat bergerak. Alat reproduksi dalam. Terdapat testis, merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan agar dapat berfungsi secara optimal. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Setiap testis memiliki satu epididymis sehingga jumlahnya sepasang. Fungsi epididymis digunakan sebagai tempat penyimpanan sperma hingga matang. Vas deferens
adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot yang merupakan lanjutan dari epididymis. Vasa deferens berfungsi sebagai penghubung antara epididymis dengan kantong sperma. Uretra merupakan saluran sperma dan urin. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar tubuh melalui penis. Vesicula seminalis adalah sebuah kantong yang dindingnya menghasilkan getah sebagai makanan untuk sperma. Kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper adalah sepasang kelenjar kecil eksorin yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Kelenjar Cooper terletak di belakang samping bagian ureter bermembran di dasar penis. C. Hormon dan kelenjar pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, hormon pada sistem reproduksi manusia. Ada progesteron. Hormon progesteron dihasilkan oleh badan kuning atau korpus luteum di dalam ovarium. Progesteron berperan dalam proses pembentukan lapisan endometrium pada dinding rahim untuk menerima ovum yang telah dibuahi. Pada saat terjadi kehamilan, progesteron bersama-sama dengan hormon estrogen menjaga agar endometrium tetap mengalami pertumbuhan, membentuk plasenta, menahan agar otot uterus tidak berkonstruksi, dan merangsang kelenjar susu guna memproduksi ASI. Testosteron. Hormon testosteron merupakan hormon yang dihasilkan testis dan berperan dalam spermatogenesis dan penampakan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Laktogen. Hormon laktogen merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang bersama-sama dengan progesteron merangsang pembentukan air susu. Relaksin. Hormon relaksin dihasilkan oleh plasenta berperan untuk merangsang relaksasi ligamen pelvis pada proses kelahiran. Oksitosin. Hormon ini dihasilkan oleh hipofis. Oksitosin berperan pada proses kelahiran untuk merangsang kontraksi awal dari otot uterus. LH. Hormon ini juga dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Hormon ini dapat merangsang proses pembentukan korpus luteum atau badan kuning di dalam ovarium setelah terjadinya proses pelepasan sel telur. FSH merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Hormon FSH berperan dalam proses pembentukan dan pematangan spermatozoa yang dikenal sebagai spermatogenesis dan ovum yang dikenal sebagai oogenesis. Estrogen. Hormon estrogen dihasilkan oleh follicle graft di dalam ovarium. Estrogen berperan dalam oogenesis dan penampakan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. 2. Kelenjar pada sistem reproduksi manusia. Terdapat kelenjar Bartolini. Kelenjar Bartolini merupakan kelenjar yang terdapat pada vagina wanita yang berfungsi menghasilkan lendir yang alkali saat melakukan hubungan badan. Kelenjar bulbouretralis adalah kelenjar yang terdapat pada uretra wanita yang berperan mensekresi cairan lendir bening untuk menetralkan cairan urin yang bersifat asam pada uretra. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar pada pria yang berfungsi sebagai penghasil semen terbesar yang bersifat encer, berwarna putih dan berisi makanan untuk sperma. Vesica seminalis merupakan kelenjar pada pria yang menghasilkan cairan pekat berwarna kuning, mengandung makanan sebagai sumber energi bagi pergerakan sperma. Selanjutnya yang D, pembelahan sel dan proses gametogenesis. 1. Pembelahan sel. Sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Selanjutnya adalah untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh adalah hasil dari proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik secara sel induk. Artinya kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Dapat diperhatikan di gambar di samping. Pembelahan mitosis merupakan proses
berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pembelahan meiosis. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, atau sel telur atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. 2. Proses gametogenesis. Terdapat spermatogenesis, tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis. Biasanya cairan mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi saat berumur antara 10-14 tahun. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Perhatikan pada gambar di samping. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Selanjutnya, oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Dapat diperhatikan pada gambar di samping. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya, atau folikel primordial. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium, atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk satu oosit sekunder dan satu plosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi, membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Bisa diperhatikan pada gambar di bawah. Yang E, siklus menstruasi dan kehamilan. 1. Siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus akan berlangsung selama kurang lebih 18 hari. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Siklus menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa fase. Ada fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. 2. Fertilisasi dan kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba falopi untuk menuju ke sel telur. Seperti inilah bentuk flagela.
Ada beberapa mekanisme sel sperma dapat menemui sel telur. Sel sperma dapat menemui lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu juga karena adanya sensor panas atau suhu tuba Fallopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Dapat diperhatikan pada gambar di samping. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Kemudian implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini seseorang perempuan mengalami kehamilan. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan, 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Perkembangan embrio dalam 3 periode atau trimester yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Trimester pertama. Periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Pada gambar di atas, saat embrio berumur 5 minggu atau 35 hari, ukuran embrio kurang lebih 7 mm. Embrio telah memiliki bakal tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol agar janin yang dikandungannya tidak mengalami gangguan kesehatan lainnya. Setelah embrio berumur 9 minggu atau 63 hari, embrio sudah memiliki struktur yang lengkap dan dapat disebut sebagai janin. Trimester kedua. Perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Gambar di atas menunjukkan janin berumur 14 minggu atau 98 hari. Pada umur tersebut ukuran janin kurang lebih 6 cm. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Pada saat janin berumur 20 minggu atau 140 hari, ukuran janin kurang lebih 19 cm dengan berat badan janin sebesar 0,5 kg. Janin telah terlihat seperti bayi. Jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Trimester ketiga. Terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. F. Penyakit pada sistem reproduksi. Terdapat HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan untuk mengatasi HIV atau AIDS. HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Gonore atau GO. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia, luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terdiri pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Terakhir, epididymitis.
Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembekakan pada salah satu testis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.